Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Dalam hitungan hari sudah terjadi sebuah eskalasi yang membuat terbaliknya keadaan. Kan kita masih dengar lah ya, 3-4 hari yang lalu Jokowi efek ini masih luar biasa dahsyatnya ya. Masih kemudian ditempel terus oleh Ganjar, ditempel terus oleh Prabowo. Kita lihat spanduk billboard di mana-mana, termasuk di Bandung juga. Ada yang Prabowo dengan Jokowi, ada yang Ganjar dengan Jokowi. Tentu berharap Prabowo Jokowi efek. Tapi ketika Gibran andaikan tidak jadi diambil menjadi cawapresnya Prabowo, maka itu berarti Jokowi efek sudah luntur seketika. Karena apa? Ya apalagi kalau bukan karena tone dari media, nada miring dari rakyat jelata, dan respon negatif dari masyarakat secara kebanyakan kan itu dibaca oleh intelijennya misalkan ya. Oleh kan Pak Jokowi bilang saya punya data intelijen dari mana-mana, dari BIN, dari ini, dari itu. Barangkali itu digunakan juga gitu. Wah, ternyata negatif ini. Bahaya kalau dipaksakan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Bisa menjadi faktor kekalahan, bukan faktor kemenangan gitu. PDIP sudah menangkap itu sehingga itu gak diambil itu Gibran. Kan kalau Gibran menjadi faktor efek kemenangan dari Jokowi efek, saya yakin kejadiannya seperti deklarasinya Ganjar. Mesti ingat kan sahabatku semua, Ganjar itu sudah digadang-gadang oleh KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang isinya P3, PAN dan Golkar, akan dideklarasikan. Tiba-tiba sama PDIP diduluin, bukan direbut ya, karena Ganjar kader PDIP, tapi diduluin. Dan Ganjar pun tidak punya keberanian untuk keluar. Padahal Pak Prabowo sendiri yang bicara, ojo ke susu. Di sini nih. Prabowo soal umumkan cawapres, ojo ke susu, ora gerasa gerusu. Bakal capres Koalisi Indonesia Maju. Prabowo enggan terburu-buru mengumumkan cawapres yang jadi pendampingnya di Pilpres 2024. Ojo ke susu, ojo gerusak-gerusu. Terus kita, namanya demokrasi ya. Maksudnya apa ya? Kata Prabowo, saya merayakan ultah ke-72 di Kertanegara 4 Jakarta Rabu. Pernyataan Prabowo sebagai respon atas pertanyaan apakah deklarasi cawapres akan menunggu terlebih dulu kepulangan Ketum PAN dari Cina atau tidak. Ya, Ketum PAN bersama Pak Jokowi ada di Cina. Lagi ngapain ya? Cina mulu. Pada kesempatan itu Prabowo juga merespon isu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP bergabung ke Partai Golkar. Ia hanya melempar gestur jempol dari dalam mobil dan tak memberikan komentar sedikit pun merespon pertanyaan dari awak media itu. Ada 2 orang, Erick Thohir dan Yusril Iza Mahendra, bikin SKCK sebagai syarat untuk nyapres atau nyawapres. Jadi cadangan cawapres Prabowo. Wasekjen PAN Fikri Yasin buka suara setelah Menteri BUMN Erick Thohir membuat surat keterangan catatan kepolisian. Erick buat SKCK disebut sebagai persiapan, mengingat Erick salah satu yang menjadi kandidat cawapres Prabowo Subianto. Harusnya Erlangga juga bikin SKCK, sekalian aja semua. Zulkifli Hasan bikin, kan siapa tahu gitu, tunjuk ini aja udah. Fikri menilai langkah keduanya itu memang dipersiapkan untuk langkah alternatif atau cawapres cadangan. Yusril sebelumnya juga mengaku siap menjadi cawapres alternatif untuk Prabowo. Siapa sih yang gak haus kekuasaan? Godaan lah minimal, begitu ya. Ya, itu dia. Makanya bukan hal aneh kalau Erick Thohir menyiapkan administrasi, karena untuk jaga-jaga. Kasian ya kalau gak jadi ya, nanti merasa di prank juga itu. Oke, menurut Fikri, langkah sejumlah kandidat cawapres mendaftarkan SKCK sebagai langkah persiapan administrasi. Siapa tahu memang salah satu dari mereka terpilih jadi cawapres, sehingga tidak akan terburu-buru mengurus persyaratan administrasi.
Diberitakan sebelumnya nama Erik dan Yusril dipastikan sudah membuat surat keterangan catatan kepolisian untuk keperluan pendaftaran dalam mengikuti pemilihan presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Humas PN Jaksel melalui video yang diterima suara.com. Selain dua nama tersebut, PN Jaksel membenarkan juga telah mengeluarkan surat serupa kepada Anies Baswedan sebelumnya. Oh, pada ngumpul di Jaksel ya. Pada jadi anak Jaksel ini rupanya. Memang benar, telah mengeluarkan beberapa surat keterangan. Keterangan tidak pernah dipidana atas nama pemohon Yusril Iza Mahendra, Anies Baswedan, A. Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir. Ini Jakarta Selatan. Mengemukakan surat keterangan tersebut dikeluarkan langsung oleh Pengadilan Negeri Jaksel. Keperluannya di sana untuk keperluan persyaratan pendaftaran Pilpres. Nah, sudah. Nah, itu dia sahabat AJTL semua. Makanya kalau kita melihat ini, seringkali lah kita bicara itu seperti keluar, tapi ujung-ujungnya ke dirinya sendiri, kan biasa begitu ya. Bukan sombong, kalau bukan karena saya. Nah, itu kan biasa dia berarti sedang menyombongkan diri gitu. Ojo ke susu, padahal dia sendiri yang ke susu gitu, sehingga kebingungan sendiri hari ini. Prabowo fix bersama Gibran, maka pertarungan akan makin keras ya, karena berarti Jokowi akan habis-habisan memenangkan Prabowo Gibran. Anaknya sendiri nggak mungkin nggak diperjuangkan, mungkin dengan berbagai fasilitas yang dimiliki, kan bisa jadi begitu gitu. Ya nggak ketolong lagi nih ya, seperti biasa ya dari akunnya King Purwa ini. Ini harusnya pembicaraan privat tapi kok dipublikasi gini. Sama aja Ganjar Pranowo dan pendukungnya mulai buka front mempertanyakan kredibilitas Presiden Jokowi yang hadir di acara Projo Budi Ari. Dihadiri Gibran pula. Ya, kemarin kita lihat ada Rakernas Projo, di situ hadir Joko Widodo, di situ hadir Gibran walaupun sebentar katanya. Di situ juga hadir para ketum dari partai-partai yang bergabung di kubunya Prabowo, tapi Prabowo-nya sendiri nggak ada. Jadi Erlangga ada, AHY ada, Anies Mata ada, si Yusril ada. Ada juga itu videonya ya. Tapi saya lupa nggak siapkan yang itu. Yang jelas Prabowo tidak hadir, tapi masa dari situ kemudian berpindah ke Kertanegara untuk memberikan dukungan kepada Prabowo. Jadi kita bayangkan bagaimana detik-detik itu adalah detik-detik yang menegangkan buat mereka ya, mereka saling curi kesempatan. Dan kita lihat saja video ini ya. Oke. Siap. Ini Oke, saya kasih ilustrasi sedikit. Ini jadi wajahnya sih kelihatannya Pak FX Rudi ya, tokoh PDIP di Solo. Dia sedang bicara video call dengan Ganjar Pranowo dan kemudian ya sayup-sayup lah suaranya karena itu suara langsung dari handphone, tidak begitu jelas. Jadi nanti kita akan coba perjelas kalimat-kalimatnya. Ada kalimat dari misalkan Ganjar yang mempertanyakan ketika tahu itu adalah kumpulan Projo. Projo yang mana nih? Apa bedanya dengan Projo Budi Ari? Ya. Kemudian dijawab oleh mereka ini yang benar, yang itu yang nggak benar. Kurang lebih gitu ya. Coba kita dengarkan. Jadi barusan Ganjar nanya, ini apa nih, ini Projo, ini Projo Budi Ari bukan? Oh, bukan. Gitu ya. Kalau Projo yang sana itu hanya nama saja. Betul. Nah, benar. Kalau yang punya gerbong ini, deklaratornya amankan. Deklarator. Ganjar. Siap. Terus. Nah, ini siap. Kita beri masukan. Siapkan setiap TPS, setiap organ 2 orang. Sudah, tak bisa minta tidak nanggepin. Jadi kontaknya Projo ini dengan Projo Budi Ari bagaimana? Nah, kalau Projo Budi Ari Pak, saya katakan saya ketua umumnya bahwa Projo Budi Ari yang ada sekarang ini sebenarnya bukan Pro Jokowi, tapi itu relawan-relawannya 08 yang dia bentuk sendiri. Kalau Projo yang sesungguhnya adalah Projo yang ikut dengan kita yang
yang secara militan tetap mendukung dan mensukseskan Bapak jadi Presiden 2024. Amin.